Bruno Fernandes mengirimkan pesan menyentuh kepada Kobbie Mainoo setelah rekan setimnya di Manchester United mendapat panggilan senior pertamanya di timnas Inggris. Dimasukkannya Mainoo ke dalam skuad Gareth Southgate untuk pertandingan persahabatan mendatang melawan Brasil dan Belgia telah disambut dengan kegembiraan yang luas di kalangan penggemar Inggris, terutama menjelang Euro 2024. Meskipun awalnya ada kekecewaan ketika ia dikeluarkan dari skuad, perubahan hati Southgate mencerminkan penampilan Mainoo yang mengesankan, terutama dalam kemenangan United baru-baru ini atas Liverpool di Piala FA. Fernandes, yang mengakui bakat dan dedikasi Mainoo, melalui Instagram mengungkapkan dukungannya. Menggarisbawahi sentimen yang dibagikan oleh banyak orang di komunitas sepak bola. Keputusan Southgate menandai perubahan penting, karena Mainoo awalnya diabaikan demi pemain yang lebih berpengalaman dan dimasukkan dalam skuad U21. Pemanggilan tersebut tentu saja membuat Mainoo gembira, dan anak muda itu mengakui bahwa berita tersebut membuatnya bersemangat. Dia mungkin akan melakukan debutnya saat Inggris bermain melawan Brasil pada hari Sabtu, atau melawan Belgia pada hari Selasa dalam 2 pertandingan persahabatan. Setelah pertandingan persahabatan tersebut, dia akan bergabung kembali dengan Manchester United untuk pertandingan Liga Premier melawan Brentford yang dijadwalkan pada 30 Maret. Bek United, Lisandro Martinez, terlihat kembali berlatih setelah kembali absen karena cedera. Masalah cedera Manchester United telah didokumentasikan dengan baik musim ini. Menurut saya, yang terbesar adalah Lisandro Martinez. Jangan salah, pemain Argentina ini lebih dari sekedar pemain berbakat untuk tim ini. Itu adalah kepemimpinannya, agresi di lapangan, dan mentalitas pemenangnya. Pertahanan tidak akan terlihat sama tanpa dia di sana, baik dalam hal bermain dari belakang dan stabilitas pertahanan. Ketika Licha kembali pada bulan Januari, penampilannya terlihat lebih baik. Sayangnya, kepulangannya tidak berlangsung lama, dan sang bek kembali mengalami masalah pada awal Februari. Pada saat itu, jangka waktu 8 minggu diberikan setelah dia kembali. Namun, tampaknya Martinez lebih cepat dari jadwalnya saat ini. Hari ini, bintang United itu terlihat kembali berlatih di Argentina bersama rekan senegaranya, Enzo Fernandez. United memang mengkonfirmasi bahwa Martinez akan berangkat ke negaranya selama 2 minggu ke depan saat ia terus menjalani proses pemulihan dari ruang perawatan, namun sangat menggembirakan melihat dia melakukan tugasnya. Manchester United dikaitkan dengan bek Fulham, Tosin Adarabioyo. Bek tengah tersebut dikabarkan menjadi incaran beberapa klub Liga Inggris, termasuk Arsenal. Kami hanya dapat berasumsi bahwa banyak dari mereka menyukai gagasan Adarabioyo menjadi pemain bebas transfer musim panas ini. Mantan bek Man City itu telah mencatatkan 20 penampilan di semua kompetisi musim ini. Dia telah berada di Fulham sejak 2020 setelah dipinjamkan ke Blackburn Rovers dan West Brom. Manchester United tertarik pada Suri Gnabry menjelang musim panas. Setan Merah tertarik untuk merekrut penyerang berpengalaman, dan keserbagunaan penyerang Bundesliga berusia 28 tahun itu bisa menjadi kekuatan dalam mengejar pemain Jerman itu. Jendela musim panas penting yang terbukti penting bagi rencana mereka. Salah satunya adalah dengan mendatangkan penyerang berpengalaman untuk bermain di area sayap dan melengkapi seseorang seperti Rasmus Højlund di zona tengah. Setan Merah mencari seseorang dengan kualitas serba bisa, dan Suri Gnabry cocok untuk itu. Sementara itu, Bayern Munich mungkin mempertimbangkan untuk menjualnya meski menganggapnya sebagai pemain penting. Terdapat rumor mengenai kesepakatan baru untuk penyerang asal Jerman tersebut. Meskipun klub mungkin akan mempertimbangkan kembali pembicaraan tersebut, jika ia terus mengalami masalah kebugaran. Gnabry memiliki kontrak hingga tahun 2026, sehingga pihak Bavaria bisa mendapatkan keuntungan darinya dan mendapat untung,
mengingat harga yang mereka keluarkan untuk merekrutnya. Sebuah laporan mengejutkan mengklaim Manchester United telah membuat kesepakatan prinsip untuk mengontrak pemain sayap Barcelona, Rafinha, di tengah klaim luar biasa Marcus Rashford menuju PSG. Pemain internasional Brasil berkaki kiri ini telah mencatat 37 kontribusi gol dalam 78 pertandingan untuk Barca. Namun, kemunculan sensasi remaja Lamine Yamal memaksa Rafinha ke bangku cadangan. Laporan luar biasa tersebut menyatakan MU dan Barcelona sedang terlibat dalam negosiasi penuh mengenai transfer pemain berusia 27 tahun itu. Terlebih lagi, diklaim bahwa kedua klub telah mencapai kesepakatan prinsip senilai sekitar 50 juta euro sebelum Madeas on. Berdasarkan laporan yang sama, masa depan Rashford sebenarnya terletak di Paris bersama PSG. Gagasan bahwa Rashford akan menggantikan Kylian Mbappe yang menuju ke Real Madrid sebagai pemain bebas transfer. Namun, penting untuk dicatat bahwa media Spanyol tersebut tidak dikenal sebagai salah satu publikasi yang lebih andal dalam hal berita transfer. United telah menyiapkan 2 langkah potensial untuk talenta muda yang akan bergabung dengan tim akademi di Carrington. Salah satunya adalah pemain muda Ipswich Town, Silva Mexes, 14 tahun, diklaim kesepakatan hampir selesai. Silva Mexes adalah striker muda yang merupakan putra mantan striker internasional Wales Robert Earnshaw, mantan West Bromwich Albion. Mexes menggambarkan dirinya di Instagram sebagai juara sprinter di tingkat kabupaten untuk Essex di level 100 meter di kelompok usia junior. Yang lainnya adalah kemungkinan kesepakatan untuk prospek Wolves, Wesley Okodua, 15 tahun, yang berposisi sebagai bek kanan. Situasi dan Ashworth terlihat menjadi tenang, setidaknya di depan umum. Sekarang sudah lebih dari sebulan sejak Direktur Olahraga Newcastle United diberi cuti, setelah menjelaskan bahwa dia ingin bergabung dengan Manchester United. Jadi kecuali Ratcliffe bersedia melakukan kesepakatan dengan Newcastle United mengenai tuntutan mereka, dan Ashworth akan terjebak cuti selama sekitar 21 bulan ke depan. Sebagai bagian dari negosiasi, Newcastle United ingin memasukkan klausul larangan transfer ketika dan Ashworth pindah ke Old Trafford, yang kemudian akan mencegahnya merekrut pemain Newcastle United manapun. Erik ten Hag saat ini adalah yang paling populer di kalangan penggemar Manchester United dalam 6 bulan terakhir. 2 alasan, dia memberi kemenangan spesial melawan Liverpool, dan paling penting, manajer Inggris, Gareth Southgate, diisukan untuk menggantikannya. Fanbase terpecah mengenai apakah Ten Hag harus tetap di Old Trafford. Mereka yang memilih memecatnya, ternyata lebih memilih dia melanjutkan, daripada MU menunjuk Southgate. Pengalaman terakhirnya dalam manajemen klub membuat Middlesbrough terdegradasi dari Liga Premier. Ten Hag ditunjuk berdasarkan prestasi setelah 3,5 tahun yang luar biasa bersama Ajax. Kemenangan United melawan Liverpool di perempat final Piala FA akhir pekan lalu akan dikenang puluhan tahun, dan berarti masih ada harapan meraih trofi musim ini. Ten Hag akan berpendapat bahwa musim ini sukses jika Piala FA dimenangkan, dan United kembali lolos ke Liga Champions. Namun alasan terbesar untuk berpisah dengan Ten Hag adalah kurangnya identitas tim. Aaron Wan-Bissaka pulih dari cederanya tepat waktu untuk penampilan pertamanya sejak 14 Januari. Meskipun tidak sepenuhnya fit, dia melakukan semua yang diperlukan untuk membuat Mohamed Salah tak berkutik. Yang paling mengesankan dari penampilan Wan-Bissaka adalah ia melakukannya dari bek kiri, bukan posisi regulernya. Diogo Dalot tampil luar biasa untuk Manchester United musim ini di sisi kanan dan kiri. Erik ten Hag meminta Wan-Bissaka pindah ke kiri dalam upaya membungkam Salah. Dan Wan-Bissaka melakukan dengan sempurna. Menjadi ketat lawannya, tidak membiarkan Salah melewatinya,
dan tackle yang aneh bercampur, diatur waktunya dengan sempurna. Dia bermain selama 71 menit dengan tingkat tackle 100%. Memblokir 1 tembakan dan melakukan 3 intercept. Dia memenangkan 4 dari 6 duel yang dia ikuti dan memulihkan 7 bola lepas. Wan-Bissaka bahkan sempat melepaskan tembakan tepat sasaran juga. Ten Hag membahasnya setelah pertandingan, menyebut penampilannya sebagai brilian dan pantas mendapat pujian. Apakah ada pemain sayap lawan yang sangat rumit dan perlu dibungkam? Aaron Wan-Bissaka adalah orang yang tepat untuk pekerjaan itu.